sini saya mau coba share kepada teman-teman ada sebuah peluang bagus nih ya di tahun 2020. Jadi ini adalah sebuah terobosan terbaru dari perusahaan yang sudah jelas legalitasnya dan terdaftar di OJK juga, bahkan kantornya atau perusahaannya juga ada ya di Jakarta. Dan perusahaan ini sudah punya kategori cukup bagus ya di negeri seberang sana ya, karena yang saya dengar informasinya perusahaan ini dibawa dari perusahaan Cina ya. Nah, apa sih itu bisnisnya? Jadi bisnisnya ini adalah sebuah aplikasi yang mana teman-teman cukup menonton saja video di dalam aplikasi tersebut, tapi teman-teman dibayar ya. Di sini yang uniknya seperti itu. Nah, konsepnya mirip sekali dengan YouTube, tapi bedanya kalau di YouTube itu kita kan pasti membuang-buang kuota, membuang-buang biaya, kecuali kalau kita adalah YouTuber. YouTuber sudah pasti membuang biaya tapi mendapatkan income. Nah, di sini aplikasi yang akan diluncurkan di bulan April, yaitu di tahun 2020 bulan April ini namanya VTube ya, mirip-mirip dengan YouTube ya belakangnya ya yang pastinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan slide-nya untuk menjelaskan tentang bagaimana sih plan bisnisnya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya akan coba klik ya. Seperti yang kita tahu ya, dunia ini berubah dengan sangat cepat. Bahkan teknologi pun sudah semakin canggih dan cara bagaimana kita mendapatkan income pun sudah mulai bergeser ke dunia online. Rata-rata hampir banyak masyarakat Indonesia yang kurang lebih 250 juta penduduk itu menggunakan internet, mulai dari media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain, YouTube bahkan apalagi ya. Dan yang pastinya teman-teman juga pasti tahu di mana kalau kita nonton YouTube itu kita ada iklan, kita ada apa namanya, ads ya, yang disebut ads itu kayak ada iklan dan ada keuntungan dari kita beriklan di dalam video-video tersebut. Nah, di VTube ini hampir mirip dengan YouTube seperti itu. Jadi nanti kita cukup hanya menonton, kita pantengin tontonannya itu, nanti di aplikasi ini kita akan ada misi ya. Nah, oke, saya lanjut langsung ke penjelasannya dulu di sini. Nah, di sini menjelaskan bagaimana tren digital ya, yang pada saat ini kita tahu semua lembaga keuangan ataupun perusahaan-perusahaan finance ya, teman-teman bisa lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan finance sekarang yang menawarkan kita melalui online, apalagi yang zaman sekarang semarak yaitu bisnis pinjaman online dan lain-lain ya. Nah, semua udah mengarahnya ke digital. Tempat berbelanja, ini yang paling sering sekali orang mengunjungi, yaitu tempat belanja atau marketplace ya, disebutan umumnya seperti itu. Terus lanjut, berbagai transportasi ya. Nah, teman-teman udah tahu ya pasti ya, langsung ingatnya ke mana? Pasti ke Gojek, ke Grab dan lain-lain ya. Terus media promosi dan iklan. Media promosi dan iklan ini kita bisa pakai di FB Ads, Instagram Ads, terus Google Ads dan lain-lain ya. Nah, di sini ada salah satu pernyataan dari pendiri Microsoft yaitu Bill Gates ya. Dia bilang jika berbisnis Anda tidak bergeser ke online, maka Anda sedang mempersiapkannya untuk bangkrut. Karena ini sudah jelas revolusi besar-besaran ya, yang mana bisnis atau usaha zaman sekarang kalau kita tidak barengi dengan online itu pasti akan lama-lama tergeser. Dan sudah banyak buktinya. Kita bisa lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar kayak seperti Matahari dan lain-lain ya, itu sudah mulai bergeser karena mereka fokusnya tadinya di offline, mereka tadinya fokusnya cuma di outlet ataupun di mall-mall, tapi kebanyakan sudah ada yang tutup ya, walaupun memang ada beberapa sisa-sisa yang sudah masih berjalan ya. Media promosi dan iklan. Perubahan media promosi dan iklan terus berkembang dari waktu ke waktu. Di sini kita bisa lihat yang pertama di tahun 1080 biasanya orang mulai dari ngegosip ya, artinya dari mulut ke mulut. Jadi pure murni mengandalkan gosip ya, gosip dari antara perbincangan orang yang satu dan orang yang berikutnya. Di tahun 1990 itu mulai dari media cetak. Nah, terkenal sekali seperti pamflet, banner, koran dan lain-lain, majalah ya. Di tahun 2020 sudah mulai merambah ke TV ya, mulai merambah ke radio dan lain-lain. Nah, di 2010 sangat jelas dan bahkan kita merasakan sendiri bahwasanya media promosi atau iklan ini sudah merambah ke internet ya, mulai dari sosial media dan lain-lain. Ya. Biaya marketing promosi dan iklan ya, bisa kita lihat di sini Adidas itu di 2018 biaya marketingnya bisa mencapai cukup besar ya, 47 triliun rupiah. Nike itu 2018 50 triliun, Coca-Cola, Nestle, terus P&G, terus Samsung. Yang terbesar nih Samsung ya, dari mulai 2017 aja dia sudah mengeluarkan biaya untuk marketing promosi iklan itu sebesar 145 triliun. Wow ya. Menurut eMarketer.com, pengeluaran Indonesia di digital advertising berbasis smartphone pada tahun 2019 mencapai 37 triliun. Apa aplikasi smartphone ya? Kenapa perusahaan membuat aplikasi padahal kita download dan pakai aplikasi secara gratis? Nah, ini yang uniknya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah download yang namanya aplikasi-aplikasi gratis di Play Store, tapi keuntungan si orang yang membuat itu apa kan gitu ya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat perusahaan ya.
perusahaan, terus aplikasi, pengguna, mendownloadnya secara gratis. Bagaimana perusahaan mendapatkan uang? Nah, ini yang menjadi tanya kan ini ya. Di sini dijelaskan. Pengguna itu dia akan melakukan pembelian dan iklan. Biasanya iklan dulu, terus pembelian iklan, terus ke pengguna, baru lari aplikasi dan perusahaan ya. Oke. Penguasa bisnis di digital advertising yaitu Google sama YouTube AdSense nih ya, kita bisa lihat. Nah, Google Group dan Facebook Group. Wow. Sebagai pengguna aplikasi tersebut, pernahkah Anda merasakan hal tersebut? Ya, peluang digitalnya nih. Kita langsung lari ke peluangnya aja lah ya. Jumlah pengguna sosial media di Indonesia untuk internet 157 juta, smartphone 130 juta, Facebook 130 juta, Instagramnya 60 juta, YouTube 130 juta. YouTuber. Nah, ini yang ramai banget ya. Bahkan ada anak-anak kecil yang sekarang itu punya cita-cita menjadi YouTuber ya. Ramai banget. Nah, membuat channel, ini alurnya ya, alur menjadi YouTuber, membuat channel YouTube Anda, membuat video untuk channel Anda, terus kita upload di YouTube, kita pasang iklan ya. Nanti nanti ada video ada iklan di video kita ya. Terus kita membangun viewer atau penonton ya. Subscriber lah ya. Barulah kita dibayar dari iklan. Nah, ya, iklan membayar ke YouTube, YouTube sharing profit ke pembuat channel. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kita bisa lihat penghasilan Atta Halilintar dari YouTube itu bisa mencapai 22 miliar per bulan. Berapa kira-kira pajaknya? Edan ya. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, untuk menjadi YouTuber tentunya kita juga perlu modal ya. Modalnya pun ya cukup. Ini saya mau coba share kepada teman-teman, ada sebuah peluang bagus nih ya di tahun 2020. Jadi ini adalah sebuah terobosan terbaru dari perusahaan yang sudah jelas legalitasnya dan terdaftar di OJK juga, bahkan kantornya atau perusahaannya juga ada ya di Jakarta. Dan perusahaan ini sudah punya kategori cukup bagus ya di negeri seberang sana ya, karena yang saya dengar informasinya perusahaan ini dibawa dari perusahaan Cina ya. Nah, apa sih itu bisnisnya? Jadi bisnisnya ini adalah sebuah aplikasi yang mana teman-teman cukup menonton saja video di dalam aplikasi tersebut, tapi teman-teman dibayar ya. Di sini yang uniknya seperti itu. Nah, konsepnya mirip sekali dengan YouTube, tapi bedanya kalau di YouTube itu kita kan pasti membuang-buang kuota, membuang-buang biaya, kecuali kalau kita adalah YouTuber. YouTuber sudah pasti membuang biaya tapi mendapatkan income. Nah, di sini aplikasi yang akan diluncurkan di bulan April, yaitu di tahun 2020 bulan April, ini namanya VTube ya. Mirip-mirip dengan YouTube ya belakangnya ya yang pastinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan slide-nya untuk menjelaskan tentang bagaimana sih plan bisnisnya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya akan coba klik ya. Seperti yang kita tahu ya, dunia ini berubah dengan sangat cepat. Bahkan teknologi pun sudah semakin canggih dan cara bagaimana kita mendapatkan income pun sudah mulai bergeser ke dunia online. Rata-rata hampir banyak masyarakat Indonesia yang kurang lebih 250 juta penduduk itu menggunakan internet, mulai dari media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, YouTube bahkan apalagi ya. Dan yang pastinya teman-teman juga pasti tahu di mana kalau kita nonton YouTube itu kita ada iklan, kita ada apa namanya ads ya. Yang disebut ads itu kayak ada iklan dan ada keuntungan dari kita beriklan di dalam video-video tersebut. Nah, di VTube ini hampir mirip dengan YouTube seperti itu. Jadi nanti kita cukup hanya menonton, kita pantengin tontonannya itu. Nanti di aplikasi ini kita akan ada misi ya. Nah, oke, saya lanjut bangun database. Ya, ini tidak mudah ya. Nah, social advertising ya, mendapatkan keuntungan dari dunia periklanan dengan cara yang lebih mudah tanpa harus kita menyiapkan yang tadi itu seperti YouTuber ya. Di sini VTube ini lebih simpel ya. Perusahaan, aplikasi, terus nanti ada iklan di dalam aplikasi tersebut atau di video-video tersebut. Tugas kita hanya menonton di aplikasi ya, dan iklannya langsung iklan membayar ke perusahaan, perusahaan sharing profit hasil dari iklan tersebut ke kita ya. Nah, kita tugasnya juga membangun database ya, atau kita membangun viewer ya. Nah, untuk menonton video dan iklan kita. Oke, yuk. Nah, perusahaan ini namanya Future ViewTech ya. Program ini pun didukung oleh PBNU, terus tersertifikasi juga oleh Kominfo ya. Sebuah konsep, saya nggak mau loncat dulu ke sebelah, saya mau di sini karena ada penjelasan program yang didukung oleh PBNU, terus tersertifikasi Kominfo. Apakah betul dia sudah terdaftar dan jelas enggak ya? Nah, di sini saya sudah menyiapkan file Kominfo ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik ya. Terus di sini juga ada izin komersilnya, bisa lihat. Terus di sini juga ada izin usahanya ya. Oke, kita balik lagi, kita lanjut. Nah, sebuah konsep social advertising di mana kita bisa menikmati profit sharing dari digital advertising. Oke, kita lanjut.
VTube ya. Di sini jelas aplikasinya nanti bisa di-download di App Store dan Google Play ya. Cuma saat ini di Play Store ataupun di App Store itu belum ada karena memang belum launching. Untuk biaya pendaftarannya 100% gratis, perusahaan tidak boleh menerima uang sepeser pun dari anggota. Ya, tugas kita hanyalah menonton video, yaitu 10 video, iklannya 5 menit ya. Jadi kita harus nonton videonya, terus download dulu di aplikasi ya. Yang pastinya kita harus download dulu aplikasinya. Terus lakukan registrasi dan verifikasi. Nah, dapatkan misi Novis gratis ya, misi Novis gratis ya. 100% ini nggak pakai modal. Oke, lanjut. Nah, misi Novisnya tuh seperti ini. Misinya itu berlaku selama 40 hari, misi harian ya sebutannya. Terus selesaikan misi dan dapatkan 0,3 poin. Nah, poin ini nanti akan bisa kita tukarkan ke uang ya. Total poin Anda selama 40 hari. Jadi setiap hari itu kita dapat 0,3 poin ya. Totalnya keseluruhan 40 hari itu 40 hari kali 0,3 poin sama dengan 12 poin. Oke, gunakan poin tersebut untuk membeli membership. Nah, di sini langsung saya jelaskan ya. Personal poin. Satu paket hanya berlaku untuk 40 kali misi. Perlu perpanjangan untuk menikmati poin. Nah, di sini ya, yang tadi yang kita dapatkan poin-poin yang tadi itu kita harus daftarkan atau kita harus membeli hak lisensi ya sebagai kita menjalankan bisnis ini ya intinya. Di sini ada pertama, hak lisensi yang pertama itu bintang 1. Biaya poinnya itu kita harus membayar 10 poin. Poin per harinya kita bisa dapatkan 0,3 poin. Terus total aktivasi 8 paket ya. Terus profit totalnya 16 poin. Oke. Ya, kalau dikurang lebih 1 poin itu sama dengan 1 US dollar ya, 200.000 dapatnya ya. Kurang lebih 200.000 itu per bulan ya, bangun database. Ya, ini tidak mudah ya. Nah, social advertising ya, mendapatkan keuntungan dari dunia periklanan dengan cara yang lebih mudah tanpa harus kita menyiapkan yang tadi itu seperti YouTuber ya. Di sini VTube ini lebih simpel ya. Perusahaan, aplikasi, terus nanti ada iklan di dalam aplikasi tersebut atau di video-video tersebut. Tugas kita hanya menonton di aplikasi ya, dan iklannya langsung iklan membayar ke perusahaan. Perusahaan sharing profit hasil dari iklan tersebut ke kita ya. Nah, kita tugasnya juga membangun database ya, atau kita membangun viewer ya. Nah, untuk menonton video dan iklan kita. Oke, yuk. Nah, perusahaan ini namanya Future ViewTech ya. Program ini pun didukung oleh PBNU, terus tersertifikasi juga oleh Kominfo ya. Sebuah konsep saya nggak mau loncat dulu ke sebelah, saya mau di sini karena ada penjelasan program ini didukung oleh PBNU, terus bintang 3500, bintang 4000, bintang 55000 dan bintang 6 10.000. Ya, jadi mana teman-teman nanti akan mau memposisikan dirinya bebas gimana teman-teman aja ya. Jika semua paket teraktivasi, potensi income itu 70 juta per 40 hari. Jadi contohnya gini ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman sini join di bintang 1 ya. Nah, tiba-tiba teman-teman punya poin pengen daftar ke bintang 6, itu boleh aja karena di sini kan bukan karir ya, bukan karir. Jadi teman-teman di sini cuma hanya ingin hak lisensi aja. Jadi teman-teman beli lisensi ya atau hak usaha. Nah, kalau teman-teman joinnya itu keseluruhan ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6 itu diambil semua. Ini totalnya diakumulasi teraktivasi, potensi income kita 70 juta per 40 hari. Itu ya teman-teman. Nah, referral poinnya kalau di sini teman-teman ingin sharing atau kita berbagi referral kepada teman-teman untuk bergabung ya, teman-teman yang lainnya ya. Referral itu wajib menyelesaikan misi ya. Di sini terus kita akan mendapatkan 5% dari personal point referral kita. Oke. Anda hanya berhak mendapatkan satu level saja nih dari 5% ya. Jadi sponsor pertama ya. Jadi nanti ada teman-teman join, ajak orang join satu orang, terus orang yang kedua, orang yang pertama itu dia ngajak temannya lagi. Jadi itu masuknya di level ke berikutnya ya. Jadi kita cuma hanya mendapatkan satu level saja. Contoh ya, referral A mendapatkan 10 poin per hari. Perhitungannya 5% kali 10 poin artinya 0,5 per hari ya, kurang lebih 6.750 per bulannya 200.000. Tapi referral B mendapatkan 610 ya, kita kalikan 5% kali 610 sama dengan 30,5 ini per harinya 400.000 ya, per bulannya 12 juta, lumayan ya teman-teman ya. Semakin besar database penonton Anda, semakin besar penghasilan Anda. Oke. Nah, di sini juga ada grup poin. Grup poin itu nanti di sini ada per referral itu kita mendapatkan experience ya. Experience ini XP ini penarikannya minimal 10 ya. Nah, di sini kita bisa lihat level 1, level 2, level 3 sampai level 5 ya. Jadi kita artinya di sini kita punya batas level sampai 5. Nah,
Di sini dijelaskan, oke, level pertama kalau kita experience ini kita nggak dapet, level 2 kita dapat 200, level 3 85.000. Oke, 50%, 35%, 30, 28, 25. Oke. Jika Anda mau melakukan penarikan 30 poin dan Anda ada di level 3, maka biaya penarikan Anda 30 poin kali 30% 9 poin. Total itu 39 poin. Grup poin. Oke, di sini bisa dilihat ya. Jadi kalau kita mendapatkan yang tadi itu, kita harus punya grup dulu. Artinya referral kita minimal 20 orang untuk di bronze ya, untuk mendapatkan 15%-nya. Di silver 40 orang ya. Nah, di sini bisa kita lihat dan seterusnya. Ya. Simulasi grup poin, asumsi processing fee 200.000 poin per hari. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat. Wow, cukup lumayan ya. Penarikan uangnya juga cukup simpel nih ya. Kalau kita lihat satu poin itu akan berubah-ubah setiap harinya, minimal flatnya itu kalau nggak salah di $1 ya. Nah, misalkan A ingin menjual 30 poin miliknya, ini bisa langsung jual ke member yang lain ataupun teman-teman yang lain ya. Kalau misalkan kita ngejual, ada orang yang mau beli, ya kita jual aja langsung, karena nanti kita ada exchanger counternya ya. Nah, satu poin itu sama dengan 2 US ya, tapi tergantung dari rate harga poin pada saat hari itu ya. Nah, si B melakukan transfer ke A ya, artinya 30 poin kali 27.810. Tapi kalau misalkan dia tidak ada yang beli juga poinnya, perusahaan akan membayar atau membeli langsung senilai harga tertentu tersebut ya. Jadi tergantung hari itu, misalkan harganya segitu ya dia akan bayar segitu. Penarikan uang maksimal 300 poin. Satu kali penarikan maksimal 2000 poin per hari. Transfer poin maksimal 300 poin. Satu kali transfer maksimal 200 poin, 2000 poin per hari. Oke. Extra benefit, nah, dengan jadi member Anda mendapatkan keuntungan lain. Pertama, shopping voucher ya. US dollar 20 nih, $20 voucher per hari. Tambahan voucher bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, masing-masing mendapatkan voucher yang beda-beda nih teman-teman ya. Terus kalau kita memasang iklan juga bisa, nanti di video yang akan kita ini ya, jika Anda memiliki produk jasa Anda memasang iklan di aplikasi kami boleh tuh ya. Berdasarkan interest atau kesukaan, iklan akan ditanyakan sesuai dengan target market Anda tuh ya. Lumayan ya. Oke. My Future Business School. Oke, sekolah bisnis yang memberikan langkah dan pelatihan menjadi pribadi yang sukses di 5 aspek kehidupan. Oke, jadi kita nanti akan mendapatkan bimbingan ya. Yang pertama, langkahnya itu check-in. Yang kedua, selesaikan misi. Yang ketiga, ajak orang. Yang keempat, pengulangan. Kita akan mendapatkan pelatihan juga, pertemuan. Oke, nah di sini juga ada spesial promo ya. 250.000 member pertama, free 0,3 poin per satu referral. Jadi jika Anda mengajak 10 referral, maka Anda akan mendapatkan poin tambahan 10 kali 0,3 3 poin ya. Oke, ini sudah di akhir slide. Jadi teman-teman mau tunggu apa lagi? Ini aplikasi gratis, tapi kita bisa menghasilkan. Untuk penjelasannya juga saya juga masih belum terlalu lengkap, karena memang saya juga belum terlalu, jujur saya belum terlalu hafal atau belum terlalu tahu seperti apa. Yang pastinya yang saya pikirkan saat ini adalah kalau memang itu masih gratis dan tidak ada resiko di awal, kenapa kita tidak mencoba. Itu saja dulu dari saya, cukup sekian.